Bapak Ibu, baiklah, kita akan lanjutkan ke sesi yang kedua. Tapi saat ini kita akan dengarkan membaca Alkitab yang akan dibawakan oleh Ibu Diaken Astrid. Ulangan 26 ayat 1 sampai 11. Mempersembahkan hasil pertama. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, Aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian, Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar dan bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau, orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu, bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, kepada seisi rumahmu. Terima kasih, dikembalikan kepada Ibu Diaken yang sudah membaca. Dan saat ini kita akan mendengarkan pembahasan tentang mensyukuri berkat Tuhan dengan memberi persembahan. Dipersilakan kepada Ibu Pendeta Delsi untuk membantu. Ya, terima kasih. Materi kita berbicara tentang atau diberi tema tentang mensyukuri berkat Tuhan dengan memberi persembahan. Alasan pemilihan tema bicara persembahan, di mana persembahan ini adalah salah satu bagian dari unsur liturgi, ya, atau dalam kita melakukan ibadah, ya. Karena itu di saat kita beribadah, pastinya kita juga memberi persembahan. Dan dalam pandangan iman Kristiani kita, bahwa memberi persembahan adalah satu wujud
ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi bukan dalam pemahaman kita memberi supaya kita dapat diberi lebih banyak atau lebih besar jumlahnya, tetapi dalam pemahaman bahwa kita memberi kepada Tuhan karena kita telah lebih dahulu menerima pemberian Tuhan. Sehingga di saat memberi ada ungkapan syukur, terima kasih yang kita persembahkan kepada Tuhan, yang tentunya harus dilakukan dengan penuh ketulusan hati. Walaupun ada beberapa orang yang dalam pemahaman bahwa hasil usaha yang didapati itu karena perjuangannya, karena kerja kerasnya, sehingga bagi dia apa yang dimiliki pastinya akan lebih indah kalau itu dinikmati untuk diri sendiri. Selelah-lelah, banyak terkuras tenaga, waktu dan sebagainya, sehingga menyenangkan diri sendiri, memakainya untuk memuaskan hasrat dan kemauannya, baginya itu menjadi hal yang wajar. Dan ada juga orang yang berpikir, sobanya dewi kuat gereja, sudah jomo kasih, menahan-nahan persembahan, atau dengan berpikir kasih judi kolom, sudah jomo teruskan ke gereja. Ada seperti itu. Ada juga orang yang menghitung-hitung, semua tak kurang kita peduli kalau kita mau kasih persembahan. Padahal pada dasarnya mungkin pelit. Jadi kalau mau bakasih penuh dengan perhitungan. Nah, saudara-saudara, tentu keadaan seperti ini pastinya kalau bicara orang percaya, di mana iman percayanya kalau pada kenyataannya di saat memberi persembahan seperti itu. Tapi saya percaya orang semua di sini saat saya pikir bahwa di saat orang memberi persembahan, orang terus mau memberi dengan penuh sukacita. Tapi disinilah tentu peran kita, baik kita dalam tanggung jawab sebagai pelayan khusus, tapi tugas kita sebagai gereja bagaimana tentu kita menyampaikan ini, tetapi juga kita memberi teladan. Bagaimana baik pemahaman, bahkan di saat kita memberi, yaitu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Karena itu, berangkat dari tema ini berbicara tentang mensyukuri berkat Tuhan dengan memberi persembahan, maka melalui pembacaan yang kita baca dari kitab Ulangan 26 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11 ini, kita sama-sama kembali kita belajar. Walaupun bagi kita persembahan, belajar tentang persembahan adalah hal yang sudah kita terima. Jadi kalau bicara sejak kecil, dari sekolah minggu kita sudah diajar. Walaupun konsepnya berbeda, anak sekolah minggu dengan orang dewasa, pemahamannya memberi persembahan itu beda dalam pengertian bahwa di saat kita memberi dengan penuh ucapan syukur karena kebaikan Tuhan bagi kita, tapi juga bagaimana anak-anak itu memberi persembahan dengan jujur. Ketika mereka diberikan dari orang tua bahwa ini uang untuk memberi persembahan,
maka anak-anak dididik bahwa berilah itu dengan baik kepada Tuhan. Bukan dari dorang hasil jerih lelah karena anak-anak dorang belum bekerja, tetapi dari yang diberikan orang tua itulah yang dipersembahkan. Dan bagi kita orang dewasa, bahwa apa yang kita beri bagi kita itu adalah pemberian yang Tuhan berikan kepada kita melalui hasil jerih lelah kita, pakai itu pekerjaan kita, apakah itu usaha kita, bahwa semua itu berasal dari pemberian Tuhan. Dan hal inilah juga ketika kita masuk dalam pembahasan teks Alkitab, bahwa dari kitab Ulangan ini, bahwa demikian ajaran dan peraturan-peraturan yang kembali disampaikan oleh Musa kepada generasi bangsa Israel. Sebagaimana kitab Ulangan adalah berbicara tentang penyampaian kembali atau pembaharuan hukum yang sebelumnya sudah diberikan oleh Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Dan kemudian ini disampaikan kembali menjadi suatu penegasan. Sesuatu yang diulang berarti sesuatu yang penting, sesuatu yang kiranya tidak akan diabaikan ataupun dilupakan oleh bangsa ini. Dalam rangka di mana mereka dipersiapkan untuk memasuki dan menduduki tanah Kanaan, yang tidak lepas dari keberadaan mereka sebagai bangsa pilihan yang seakan-akan bukan saja memiliki hak-hak kekhususan tetapi dipilih untuk menjadi berkat bagi bangsa lain. Menjadi contoh, menjadi model, menjadi pola kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan, yang kemudian menjadi latar belakang dari alamat surat ini juga, yaitu dari 2 Raja-Raja pasal 22 dan 23, di mana ketika waktu itu Raja Yehuda, yaitu Raja Yosia, ketika ia menjadi raja atas bangsa Israel, bahwa gulungan-gulungan kitab ini ditemukan di dalam bait Allah, bahwa pada waktu itu juga dia dalam upaya untuk melakukan suatu pembaruan besar-besaran bagi bangsa ini, bangsa yang hidupnya dalam ketidaktaatan. Jadi Yosia dia hendak merubah, menghancurkan segala mesbah-mesbah persembahan terhadap berhala-berhala, di mana bangsa ini agar supaya mereka kembali untuk menyembah Tuhan Allah. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, maka apa yang disampaikan melalui pidato dari Musa ini, yang pun dikatakan sebagai saat-saat terakhir menjelang kematian, bahwa bukan saja ia dipilih menjadi pemimpin atas bangsa ini ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, tetapi ini merupakan tanggung jawabnya, bagaimana dia hendak membentuk generasi bangsa Israel ini agar supaya mereka betul-betul bukan hanya hal yang di luar saja, tetapi itu harus berangkat dari hati mereka, bahkan seluruh keberadaan mereka, supaya mereka menjadi bangsa yang benar-benar hidupnya takut akan Tuhan. Sehingga diingatkan ketika mereka masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu, ini bicara di mana ketika bangsa ini telah memasuki tanah Kanaan. Ayat yang pertama ini tentu menjadi suatu penegasan bahwa tanah ini yang dijanjikan ini memang tanah yang dipersiapkan dan memang yang ditujukan kepada bangsa ini, kepada bangsa Israel, milik pusakamu.
Maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi mereka diajarkan bahwa ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka telah mengolah, bekerja, dan kemudian memperoleh hasil pertama dari segala usaha yang dorang lakukan di sana ketika so tinggal ini. Jadi pertama-tama yang harus dorang lakukan adalah persembahkan itu kepada Tuhan Allahmu, yang bukan saja mau bilang so kasih itu hasil, tetapi yang memberikan tanah itu kepada bangsa Israel. Dipersiapkan, bahkan diletakkan dalam bakul atau dalam keranjang. Ya memang ini tidak ditentukan kan jumlahnya berapa, tapi yang pasti ini menyangkut sesuatu hal yang harus dipersiapkan, hasil yang terbaik, namanya pertama. Walaupun hal yang pertama ini seringkali menjadi sesuatu yang sangat diinginkan. Kecenderungan orang untuk menikmati hasil pertama ya itu sangat-sangat besar kan, baru mau menikmati. Tapi disinilah artinya selain bangsa ini dididik, tetapi disinilah mereka bagaimana mereka mengendalikan diri mereka untuk benar-benar taat dan melakukan segala ketetapan dan peraturan soal di mana mereka hendak mempersiapkan persembahan pertama mereka. Diatur sedemikian baik, diletakkan dalam satu wadah yang disebut bakul atau keranjang, yang kemudian dikatakan ini dibawa ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu. Tentu ini menunjuk kepada tempat yang kudus, tempat yang memang telah dikhususkan, yang telah ditunjukkan oleh Tuhan. Berarti ini menunjukkan tuh tempat yang kudus kan, di mana persembahan ini dibawa ke sana. Kemudian ketika sampai di tempat itu ada imam, dan kepada imam inilah persembahan ini harus diberikan. Tapi kemudian bukan cuma sampai di mana orang so bawa itu persembahan, tapi ada ungkapan pengakuan iman dari pribadi yang membawa persembahan itu. Di dalamnya ada ungkapan syukur. Jadi ada pengakuan iman yang hendak mengungkapkan bahwa benar ini adalah pemberian Tuhan untuknya. Baik Tuhan yang telah memperkenankan mereka untuk boleh masuk ke tanah Kanaan, tapi juga Tuhan yang memberkati segala jerih juang mereka, sehingga mereka boleh memperoleh hasil dari setiap jerih lelah mereka. Pengakuan iman yang tentunya bicara dari hati, namanya kan pengakuan iman, yang di dalamnya juga terkandung ungkapan syukur bahwa luar biasa penyertaan dan pertolongan Tuhan bagi bangsa ini, yang tadinya mereka adalah orang-orang yang hina, yang dikatakan di sini bapakku adalah seorang Aram, seorang pengembara. Ini menunjukkan siapakah mereka, orang-orang yang biasa, bukan cuma biasa, maksudnya orang-orang kecil, orang-orang yang tidak diperhitungkan, mengembara istilahnya itu tidak menetap dang, berjalan ke sana kemari, artinya bicara tentang Yakub dan anak-anaknya, yang kemudian pada akhirnya mereka ke Mesir. Ada satu masa dorang menikmati kejayaan, tapi ada satu masa di mana dorang mengalami suatu penderitaan.
Kemudian di sini dikatakan ketika mereka di Mesir dianiaya oleh orang Mesir, ditindas, melakukan suatu pekerjaan yang berat, tapi kemudian ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan Tuhan melihat kesengsaraan dan kesukaran mereka, dan Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Tangan yang terancung menuju kepada kekuasaan dan keperkasaan Tuhan Allah yang menolong mereka. Sehingga dari tanah Mesir melewati suatu perjalanan yang panjang 40 tahun lamanya, sampai pada akhirnya mereka boleh memasuki dan menduduki tanah Kanaan. Tentu ini bukan karena hasil jerih lelah dari bangsa ini. Jadi ini yang saya maksudkan di sini, inilah merupakan suatu ungkapan syukur dari bangsa ini yang mau disampaikan, yang mau diceritakan. Baik bagi dirinya sendiri, tetapi juga Anda menyampaikan dan kepada orang lain. Kalau ayat 11 ini bilang, baik kepada diri sendiri itu haruslah engkau atau orang Lewi, orang asing yang ada di tengah-tengahmu, bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan seisi rumahmu. Jadi semua orang bersuka cita. Nah, hingga dari hal ini kita dapati bahwa artinya yang saya katakan tadi, bagaimana Musa dia hendak mempersiapkan generasi ini. Sekali lagi ya, generasi yang berikutnya ini generasi kedua yang bukan lagi generasi awal yang keluar dari tanah Mesir. Ya, karena proses Tuhan baik dalam peristiwa-peristiwa ketika Tuhan menyatakan segala keperkasaannya, segala mujizat-mujizatnya. Tapi kemudian juga bagaimana kasih sayang Tuhan sehingga memperkenankan mereka untuk masuk di tanah Kanaan, di tanah yang berlimpahkan susu dan madu ini, menuju kepada tanah yang diberkati. Jadi kalau bicara bahwa tanah yang diberkati yang pastinya janganlah disia-siakan oleh bangsa ini dengan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Karena itu terus ditanamkan bagaimana itu kehidupan orang yang takut akan Tuhan itu harus berpegang kepada segala ketetapan dan aturan-aturan Tuhan. Janganlah itu dilalaikan, tetapi lakukanlah itu secara baik, secara teratur, dan senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Dan mengucap syukurlah dengan hati yang tulus, dengan bersuka cita, bersukaria, baik dirinya, baik keluarganya, tapi bagi juga semua orang. Dengan mempersembahkan segala sesuatunya dengan penuh dengan ketulusan hati. Di saat beri dengan tulus. Artinya hasil pertama ini tentu mau bilang empat orang, mari orang memprioritaskan Tuhan, sebagaimana yang dilakukan oleh bangsa ini ketika mereka diajar, dididik demikian, maka haruslah itulah yang dorang buat ketika dorang sudah di Kanaan. Apa artinya firman ini bagi kita? Nah, saudara-saudara, maka di awal tadi saya katakan toh bagi orang memahami betul bahwa di saat memberi persembahan orang memberi dengan ungkapan syukur. Tapi ungkapan syukur itu bukan hanya pada waktu itu. Karena kalau orang belajar di Alkitab ini dari perjalanan bangsa Israel ini menjadi satu rangkaian perjalanan kehidupan mereka. Jadi bagaimana orang merenungkan tuh kebaikan Tuhan. Baik itu dari zaman Yakub dan anak-anaknya ketika dorang ada di Mesir, tapi kemudian dorang mengalami suatu penderitaan yang hebat, tapi Tuhan mengasihi mereka dan menyelamatkan mereka, mengeluarkan mereka dari Mesir, bahkan menjanjikan tanah perjanjian dan memperkenankan mereka untuk memasuki dan mendudukinya. Perhatikan ini suatu perenungan, satu perjalanan yang hendak dinyatakan sebagai satu refleksi Tuh orang mau menceritakan tuh kebaikan Tuhan, sekaligus juga orang mau mengungkapkan ungkapan sukacita bahwa demikian baiknya Tuhan itu. Jadi di saat orang memberi persembahannya, ndak tuh kamari cuma mau bilang Tuhan ini joe kita persembahan, yang penting kok kita sokase. Nyandak tuh gitu. Kalau dari firman ini udah bilang nyandak begitu. Jadi kalau mau bilang tuh tulus hati,
Berarti memang tidak ada keterpaksaan. Rela berarti suatu tindakan yang sengaja dilakukan diri sendiri. Jadi bukan karena orang dah suruh-suruh. Ketika firman Tuhan sampaikan ini bukan dalam rangka tuh pendeta atau pelayan khusus dah suruh-suruh, ngoni mesti kasih persembahan, dah. Tapi ini merupakan satu pengajaran dan satu keteraturan berdasarkan firman Tuhan ajarkan kepada kita semua. Jadi kalau memang berangkat dari perjanjian lama ini kan, tuh memberi persembahan jadi berawal dari ini mempersembahkan persembahan pertama, lalu kemudian diingatkan bagaimana persembahan persepuluhan kepada bangsa ini. Jadi dari hal ini aturan yang disampaikan ini tentu bukan berdasarkan manusia, dalam hal ini Musa, tetapi bagaimana ketetapan-ketetapan yang diberikan oleh Tuhan Allah kepadanya, dan ini menjadi suatu kewajiban yang harus disampaikan dan diajarkan kepada bangsa ini. Jadi baik diri kita dalam hal ini, orang mengalami begitu banyak kebaikan-kebaikan Tuhan. Bagaimana perjalanan kehidupan kita, orang berada dalam satu kurun waktu yang panjang yang Tuhan beri. Tentu ini menjadi suatu kesatuan, Kang. Itu penyertaan dan pertolongan Tuhan itu kan selama orang hidup kan ini menjadi satu kesatuan, bukan sesuatu yang tak pisah-pisah, Kang. Walaupun dalam suatu keadaan mungkin orang ada dalam suatu kondisi di mana orang jauh dari Tuhan, tapi kemudian dalam penyertaan dan kasih sayang Tuhan, di mana Tuhan mengangkat kita baik dari ketidaklayakan kita, karena orang manusia, orang akui, orang banyak sekali melakukan begitu banyak kesalahan dan dosa, tapi Tuhan mengasihi kita sehingga Ia mengangkat kita dari berbagai-bagai penderitaan hidup, termasuk ketika juga orang ada dalam suatu keadaan di mana orang mengalami kesusahan, orang mengalami pergumulan. Tapi ini kan menjadi suatu rangkaian. Bukan berarti di sana tidak ada berkat Tuhan. Ketika mengalami kesusahan, seringkali orang memahami bahwa itu berkat jauh. Nanti di saat ada kelimpahan, di saat punya penghasilan yang banyak, baru orang berpikir, oh luar biasa tuh berkat. Tapi dari firman ini tentu kita belajar bahwa sesungguhnya penyertaan dan pertolongan Tuhan itu luar biasa. Jaminan yang sama yang ketika Ia berikan kepada bangsa Israel, dengan ungkapan yang mengatakan bahwa Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang terancung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Maka tentu ini juga menjadi suatu pengakuan iman dan ungkapan syukur, yang di saat ketika orang memberi persembahan patuhan, orang juga mau bilang Tuhan jugalah yang menghantar kami, sehingga orang boleh ada dalam satu keadaan di mana boleh dikuatkan, dimampukan di saat orang mengalami berbagai-bagai pergumulan. Bahkan Tuhan juga yang penuh dengan kasih ketika Dia mengangkat kita dari berbagai-bagai ketidaklayakan kita, sehingga kita diperkenankan untuk boleh terus ada menikmati kehidupan ini, diberkati dalam segala jerih lelah kita, diberkati dari segala usaha, pekerjaan dan lain sebagainya. Artinya ini menggambarkan suatu ungkapan syukur yang bukan hanya dalam satu waktu, tetapi mari bahwa ternyata orang hidup ini semua ada dalam satu rangkaian yang utuh, yang kiranya itu akan tetap menjadi satu ungkapan syukur yang kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi di saat kita memberi persembahan, belajar dari ini bangsa Israel, kembali lagi bicara tuh yang pertama seringkali menjadi sesuatu yang sulit untuk diberi, sesuatu
sesuatu yang sulit untuk dilakukan karena pikir, duh baru ini tuh mau rasa, tuh udah bekerja, baru mau nikmati, seakan-akan sesuatu yang lebih enak, lebih nyaman kalau mau nikmati dulu Kang. Tapi ternyata firman Tuhan sesungguhnya hendak mengubah itu supaya yang torang mau kasih itu yang terbaik dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi di dalamnya menyangkut tuh jujur, tuh rela, tulus, dan ungkapan syukur. Sedangkan yang pertama saja orang harus memberi dengan ungkapan sukacita, apalagi tuh yang berikutnya Kang, yang selanjutnya dang, bahwa ini bukan karena, sekali lagi bukan karena hasil jerih payah kita, tapi semua karena pemberian Tuhan. Jadi kita mengaminkan bahwa karena Tuhanlah kita memperoleh misalnya pekerjaan ini, apapun latar belakang pekerjaan kita, orang harus mengaminkan bahwa ini adalah pemberian Tuhan. Dan ketika orang dapat bekerja, orang bekerja dengan giat, dan orang boleh menikmati DP hasil, orang juga hendak mengungkapkan dan mengaminkan bahwa inilah adalah berkat dan pemberian Tuhan. Sehingga marilah tentu orang memberi, bukan dengan latar belakang bahwa orang mesti beri supaya orang dapat lebih banyak, enggak. Tetapi mari orang memberi karena Tuhan telah lebih dahulu memberkati kita dengan berkat yang melimpah-limpah. Dan lakukanlah itu dengan penuh sukacita. Ungkapan sukacita bukan nanti bicara sesuatu hal yang sifatnya pesta, sesuatu hal yang sifatnya hura-hura sehingga seakan-akan itu boleh dilihat orang. Tetapi ini mengajak semua orang supaya mari orang memuliakan Tuhan. Jadi saat memberi, kita juga hendak memberi suatu pengajaran dan teladan bahwa di saat orang memberi, orang juga mengajak semua orang, mari orang memberi sambil orang memuji dan memuliakan nama Tuhan, agar apa yang kita beri itu senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudara, melalui pembacaan firman Tuhan ini, bahwa kehidupan kita meyakini dan mengimani semua ada dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Ketika kita setia, ketika kita taat, apapun kenyataan-kenyataan hidup yang orang alami, ada suka, ada duka, ada keberhasilan dan mungkin juga ada kegagalan, tetapi terus diajak bagaimana orang bangkit dan berjuang. Dan juga ada dalam suatu kondisi orang mungkin dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan sehat, marilah orang belajar bahwa orang harus mengucap syukur. Mengucap syukur sebab Tuhan itu baik. Ia tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita, tetapi dengan tangannya yang kuat, lengannya yang terancung, menunjukkan betapa perkasa dan hebatnya Tuhan Allah kita. Ia yang terus akan bersama-sama dengan kita, dan dialah yang akan terus memberkati kita, sebab dia yang adalah sumber berkat bagi kita semua. Demikian Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih, dikembalikan pada Pendeta Delsi yang sudah membahas tentang mensyukuri berkat Tuhan dengan memberi persembahan. Dipersilakan Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya memang tidak pernah diajarkan persembahan, karena saya asal di sebelah. Artinya tiap tahun itu namanya zakat fitrah. Sejak saya jadi pelayan, saya diajarkan terus. Yang mau jadi pertanyaannya, apakah saya mendapat berkat itu langsung masuk ke gereja? Apakah langsung memberikan ke yang membutuhkan, atau ke kolom saya? Itu contoh,
sudah berapa kali saya pimpin ibadah Priakum Bapak di wilayah Tengah, saya suka mendapatkan amplop. Saya langsung bilang sama istri saya, "Mak, ini harus kemana, Mak?" Ke gereja. Akhirnya juga saya biasa ke yang membutuhkan, ke jemaat saya kasih langsung ke kolom, baru ke bingung saya itu. Karena biasanya kalau begitu saya nanti diajarkan di fitrah kalau dalam sebelah, yaitu 2,5% dari hasil saya. Terima kasih. Terima kasih. Saya sebetulnya tidak bertanya, tetapi sebagai tambahan saja dalam kaitan dengan persembahan ini dan topik yang pertama tadi, ya, bahwa sebagai bukti kan kalau kita mensyukuri segala sesuatu harus ada bukti, ya, dan bukti itu tentu muncul, sebelum ada bukti itu muncul dari hati, seperti pembahasan pertama tadi, bahwa ketika itu muncul dalam hati untuk memberi dalam pelayanan kasih, seperti contoh melalui persembahan, ya, dan kemudian dari dalamnya maka kita akan memberi dalam bentuk ya apapun, ya, ya tentu dalam kaitan dengan pembangunan jemaat, iman jemaat maupun dalam bentuk dana. Tetapi kan ada dua, ya Pendeta Kang, bentuk dana maupun bentuk hati. Hati dalam hal ini mungkin perilaku, ya, kegiatan atau kehidupan keseharian. Orang sok kasih persembahan dalam bentuk materi, tetapi juga harus dengan hati di dalam sikap kehidupan keseharian. Karena selama ini kan ada juga pemahaman bahwa pokoknya sok kasih persembahan sudah, ya, orang so jamin bahwa hidup ini sudah dalam tuntunan Tuhan. Padahal kadang-kadang hati juga, motif tadi kan pemberian itu harusnya dari dalam hati. Tapi karena ada motivasi sendiri, bukan karena untuk ya muncul dari dalam hati bahwa mensyukuri segala sesuatu yang Tuhan berikan, akhirnya kehidupan tidak persis dengan apa yang diberikan. Kemudian kaitannya yang kedua dengan persepuluhan tadi, ya, bahwa ada jemaat, setahu saya ada beberapa jemaat di Betania, ya, bahwa timbang-timbang itu pernah kami diskusikan dulu, bahwa kalau saya sudah memberi perpuluhan, persembahan tidak, atau sebaliknya, kalau saya sudah memberikan persembahan di setiap ibadah minggu atau di manapun, itu sudah bagian dari perpuluhan. Itu pemahaman mereka, karena beberapa waktu lalu kita diajarkan untuk tidak menghakimi. Tetapi dalam pemahaman kami bahwa ya kita memberi perpuluhan itu sebagaimana tema juga pertama. Kalau orang jemaat so kasih itu perpuluhan dari sekian kakak di Betania ini, ya mungkin tidak perlu lagi seperti tadi, ya, sampul dan sebagainya. Tetapi kan belum seperti Ibu Pendeta sampaikan tadi, baru sedikit yang memahami itu. Nah, oleh karena itu tentu sebagai kesaksian bahwa kalau sudah ada perpuluhan itu, sudah terbiasa memberi, memang sudah dari dalam hati, maka kalau belum diberikan untuk apapun itu, walaupun sebetulnya kan pendeta itu di ayat terakhir untuk orang miskin, yatim piatu, orang Lewi, itu di pembacaan yang lain untuk pemberian persepuluhan itu. Tapi kalau itu ditahan, itu juga dipesankan di firman Tuhan, jangan tahan uang itu punyanya Tuhan. Sehingga kalau ditahan seperti, tetapi ketika kita memberi, kita berikan itu persembahan sesuai dengan kemampuan kita, tetapi juga memberikan perpuluhan itu, maka sukacita itu akan ada. Bukan berarti kita akan berharap oh nanti lebih besar dari apa yang saya dapat selama ini, tetapi sukacita itu begitu terasa, ya. Karena itu pengalaman pribadi kami sendiri bahwa kalau itu perpuluhan
ditahan-tahan, ada sesuatu dalam hati yang aduh belum kasih. Ya, bukan berarti belum kasih terus pantasan belum datang untuk ini, bukan, tetapi memang sudah harus demikian. Nah, ini mungkin pembelajaran bagi kita jemaat, ya, apalagi di sini ya, kita semua pelayan khusus, kita mau belajar bersama untuk memberi. Persembahan itu adalah bagian syukur kita. Saya ingat pendeta Andrea mengatakan dalam ibadah, toh, kalau tidak ada persembahan itu cuma pasia, rekreasi, itu bukan ibadah karena tidak lengkap. Ya, tetapi kalau ada ibadah terus ada persembahan, ada pesan-pesan firman dan persembahan, itu berarti lengkap syukur kita. Nah, ini mungkin sebagai masukan saja untuk kita semua, sehingga dengan demikian semakin hari semakin kita memahami sebetulnya berkat Tuhan itu begitu besar dalam hidup ini. Apapun kita tidak melihat dari segi profesi atau pekerjaan kita, yang kaya, yang pejabatan seperti ini, tetapi semua sama di mata Tuhan. Seberapapun pendapatan kita di setiap bulan, tetapi kalau kita sudah memahami itu, itulah tadi yang kaitannya dengan tema pertama, kekayaan itu, dan untuk pemberian persembahan sebagai wujud syukur kepada Tuhan. Jadi ini yang kita harapkan bersama. Tentu kita belajar bersama bahwa biarlah pembelajaran ini, khusus malam hari ini juga kita diingatkan dengan bagaimana kita mau mewujudkan rasa syukur itu dalam bentuk memberi persembahan. Saya kira itu saja. Terima kasih. Ya. Pastinya kita juga harus membedakan mana persembahan, mana sifatnya memberi bantuan atau sumbangan. Nah, beda Kang. Jadi misalnya kalau ada kebutuhan di kolom sama yang Penatua Gamal bilang, mungkin sifatnya sumbangan. Tapi pastinya di konsep persembahan itu seperti yang tadi Penatua Niko sampaikan, bahkan tadi di awal juga saya katakan, itu menjadi satu bagian dalam ibadah. Ya, memang tadi saya lupa mengatakan sebagaimana tadi di sini di pembacaan kita, bahwa kita pribadi ini ketika kita membawa persembahan itu torang yang persiapkan, torang atur itu sebaik-baiknya, siapkan tempatnya, bakulnya atau keranjang, hasil-hasil panen kita itu kita letakkan secara baik, kemudian kita bawa sendiri kepada imam. Tetapi di saat orang hendak mengungkapkan pengakuan iman dan ungkapan syukur, orang sendiri yang orang mau bilang Pak Tuhan. Jadi dari hal ini kita belajar bahwa di saat orang memberi persembahan, mari orang bawa sendiri, nggak pakai perantara dalam hal ini titip nih Pak orang. Titip Pak orang, seringkali kalau sekarang bilang biar juga, yang penting kok tadi Pina bilang yang penting TP persembahan sudah sampai. Kong siapa yang mau ungkapkan dia pengakuan iman, dia ungkapan syukur, kok cuma dia persembahan kan dia pribadinya tidak masuk di gereja. Jadi ini juga yang juga orang mesti ajarkan Pak jemaat di saat orang memberi persembahan apapun itu, mau dalam bentuk persembahan bentuknya banyak. Kalau di sini bangsa Israel diajar dulu untuk memberi persembahan pertama. Ketika dorang masuk ke tanah Kanaan, dorang ungkapan syukur pertama dengan segala hasil panen dari dorang pekerja di awal perdana itu menjadi persembahan pertama. Baru kemudian mereka diajarkan tentang persembahan persepuluhan. Jadi sama dengan tadi kita bilang, seringkali pertama itu menjadi tantangan, karena keinginan untuk menikmati itu hasil lelah pertama itu besar sekali. Tapi yakin dan percaya bahwa orang yang telah menerima firman dan hidup takut akan firman, nggak mau ragu-ragu ketika Tuhan perintahkan berilah hasil pertamamu, seperti yang dilakukan yang ketika bangsa Israel diajarkan ke Kanaan, itu harus dilakukan secara baik, bukan dengan paksa, tetapi dengan tulus, dengan kerelaan hati, bawa sendiri dan persembahkan itu kepada Tuhan. Dan ungkapkanlah orang ungkapan syukur
sebagai wujud ungkapan iman kita kepada Tuhan. Jadinya tidak ada tuh istilah titip-titip. Jadinya tidak ada tuh istilah seakan-akan orang kekasih banyak so menjadi jaminan bahwa orang kehidupan ini diberkati. Karena yang Tuhan mau itu bagaimana tuh yang pribadi yang hendak memberi. Karena yang paling utama kan persembahan hidup. Tubuh ini menjadi persembahan yang kudus dan mulia di hadapan Tuhan. Jadi mari orang belajar memberi persembahan dengan tulus. Dan kembali lagi saya katakan, tentu orang membedakan mana itu sumbangan, mana itu persembahan. Sangat baik ketika orang responnya cepat sekali ketika ada yang memberi bantuan. Tetapi itu bukan dalam pemahaman bahwa kasih banyak-banyak ini merupakan suatu hal yang baik, yang seakan-akan orang dah tumpuk bahwa nanti kelak ini akan menjadi ditimbang. Bukan dalam pemahaman begitu. Ketika orang memberi bantuan, orang memberi sumbangan, orang memberi persembahan, ini bukan nantinya pada akhirnya itu akan ditimbang. Ini kita perbuatan baik dan ini kita perbuatan jahat. Jadi kalau kita kebaikan lebih banyak, seakan-akan kita masuk surga. Tapi kalau kita kejahatan lebih banyak, biar kita kebaikan dakase, kita masuk neraka. Artinya bukan dalam pemahaman begitu. Firman Tuhan bilang nilai setitik dapat merusak susu sebelanga. Jadi biar banyak sekali itu orang kebaikan, mar kalau orang perbuatan jahat itu akan menghancurkan segala hal yang berkenaan, hal yang baik. Nah karena itu, jadi dari sini tentu konsep persembahan itu tidak berubah, bahwa mari orang bawah kepada Tuhan di tempat yang telah ditentukan oleh Tuhan. Tentu ini menunjuk kepada tempat yang kudus. Jadi bagi kita ketika dalam pemahaman kita tempat kudus itu adalah tempat di mana ada Allah bersama-sama dengan kita dalam ibadah di gereja, di kolom, jadi saat orang beribadah kepada Tuhan itu merupakan tempat di mana orang dapat memberi yang terbaik bagi Tuhan. Seperti itu, demikian. Terima kasih. Demikian usaha kita pada malam hari ini. Terima kasih dikembalikan kepada Ibu Pendeta Delsi Angko yang sudah memberikan pencerahan pemahaman kita tentang memberikan persembahan, dan juga terima kasih kepada Ibu Pendeta Treasure yang sudah membahas yang pertama. Dan selanjutnya kami serahkan kepada MC. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu, ya Allah, ya Tuhan kami di dalam Yesus Kristus. Yakin dan percaya Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami, sehingga kami boleh berada di penghujung program Kusapa bersama dengan pelayan khusus Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menerima pembelajaran firman Tuhan yang semakin memperluas wawasan kami pada pengenalan yang baik dan benar tentang Tuhan dan tentang kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kiranya apa yang boleh kami terima itu akan menjadi bekal guna kerja pelayanan kami ke depan. Memberkati kedua narasumber, baik Ibu Pendeta Treasure Awi Tombokan MTH maupun Pendeta Delsi Mamonto Angkol STH MSI. Memberkati tugas tanggung jawab pelayanan mereka, agar kerja pelayanan yang ada semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam program Kusapa ini Tuhan, kami diberi kesempatan untuk membawa dan memberi persembahan sebagai bentuk pelayanan kasih, mewujudkan kasih karunia Allah dalam hidup kami. Kami memberi dengan sukacita dari apa yang ada pada kami. Maka diberkatilah kami dan persembahan kami,
boleh terpakai untuk kerja pelayanan yang ada, sehingga semakin hari kehidupan kami semakin melimpah dengan syukur. Kami memberi karena Tuhan sudah memberi yang terbaik dalam hidup kami. Bapa di surga, ketika kami akan berpisah dari tempat ini, maka Engkau menuntun perjalanan pulang kami, agar kami boleh membawa berkat bagi setiap orang yang kami jumpai dalam kehidupan ini. Terpuji Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Penatua Dr. Niko Lumintang, SPB KL. Dipersilakan. Kita mengucap syukur bahwa acara kita Kusapa malam hari ini boleh selesai, dan oleh karena itu atas nama Pelayan Khusus Rayon 2 menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Dr. Trace Awi Tombokan dan juga Pendeta Delsi Mamonto Angkol STMSI yang sudah menjadi narasumber dalam pembelajaran bagi kita semua di malam hari ini, dan tentunya kepada seluruh rekan-rekan pelayan khusus yang boleh hadir, kami sampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.